Satu, masalah mencetak atribut kafir, kekafiran. Ini sudah dibahas masail tahun 2019. Saya tinggal di daerah yang jumlah penduduknya antara muslim dan non-muslim, antara orang Islam dan orang kafirnya sama banyaknya. Saya punya usaha percetakan yang mana kebanyakan pelanggannya adalah orang bukan Islam. Dan kami juga banyak mencetak atribut dan perlengkapan yang berkaitan dengan agama mereka, seperti salib dan sebagainya. Pertanyaan, bagaimana hukum jual beli saya? Jawabnya haram dan tidak sah. Nah, itu menjual perkara untuk mensekutukan Allah. Jika memang haram, bagaimana sikap dan solusinya? Mengingat keahlian yang saya miliki hanya seperti itu. Jawab, tidak menerima pesanan yang berkaitan dengan hal yang membantu kemaksiatan atau kesyirikan atau kekufuran. Ya kerja yang lain, cari-cari kayu bakar, cari batu, jualan koran. Jual koran ini boleh nggak ya? Ya, aslinya ya boleh. Bisa kan? Apa aja bisa dijual. Jasa, angkut, manol, kuli bangunan, bisa. Kalau bisa pengusaha membuat atribut-atribut begitu, ya bisa juga kan. Kayak mungkin buat usaha percetakan, bisa juga. Banyak sebetulnya kalau kita itu pengen yang halal, itu masih banyak. 2. Masalah mengucapkan selamat Natal. Bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal? Jawabnya adalah haram. Karena orang yang berkata seperti itu mesti itu akhirnya kalau selamat itu artinya selamat. Selamat Natal. Selamat karena kamu telah berbuat Natal. Kemudian Natal itu sendiri sebetulnya apa toh? Natal itu kan peringatan lahirnya Tuhan Yesus. Nah, itu. Nah, kalau kita itu menganggap apa itu kekufuran itu dianggap selamat, ya bisa. Minimalnya kita ini dapat dosa besar. Tapi kalau kita menyakiti kebenarannya, walah, itu bisa keluar dari agama langsung seketika. Makanya ini untuk menjaga ini juga susah. Kecuali kalau mungkin di satu daerah yang orang Islamnya sedikit, sehingga kalau dia ini dipaksa untuk mengucapkannya, semua enggak mengucapkannya, jiwanya terancam. Nah itu beda lagi itu. Kalau di situ, kalau tidak, ya enggak. Negeri kita yang enggak ada lah yang seperti itu. Wallahu a'lam. Masalah menerima hadiah Natal. Bagaimana hukum menerima hadiah Natal? Ini juga tidak boleh diterima. Karena dengan menerima hadiah mereka berarti kita juga ikut meramaikan Aid mereka atau hari raya mereka juga. Dan juga dikatakan tahadau tahabu, salinglah memberi hadiah, nanti kalian akan saling cinta mencintai. Kalau kamu menerima hadiah Natal, maka tidak bisa tidak kamu akan mencintai. Hadiah dari orang kafir, kamu akan ada rasa cinta kepada orang itu dan kepada amalannya juga. Kalau orangnya itu agak bodoh, wah aku dapat hadiah banyak ketika Natal ini,
semoga Natalnya setiap hari Natal gitu loh. Lah, akhirnya malah seneng kepada Natalan. Itu tanpa dirasa. Makanya di sini ini tidak boleh. Dan itu juga enggak apa-apa, bukan kok maksa. Orang-orang non-muslim itu ya juga enggak apa-apa. Enggak, maafkan saya itu, saya orang Islam. Ya, silahkan. Yang selain itu juga masih bisa juga. Kalau kita pengen ada tomak mereka itu bisa masuk Islam, ada dengan waktu-waktu tertentu kita kenalkan dengan Islam. Sebagian ulama mengatakan kalau menerimanya itu karena ada tujuan supaya dia itu masuk Islam atau ada harapan dia itu memang sudah sedikit saja mau masuk Islam, maka boleh diterima supaya dia itu tambah dekat kepada Islam. Kalau itu bisa terjadi. Saya mengatakan begitu. Wallahu a'lam. Masalah hadiah berjaga di hari Natal. Ada seorang petugas muslim ketika perayaan Natal, ia ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga gereja sehingga ia mendapat uang, makanan dan minuman dari pihak gereja. Terus pertanyaan, bagaimana hukumnya petugas tadi yang menjalankan tugas bagaimana dalam permasalahan di atas? Kalau urusan menjalankan tugas diperbolehkan karena sebagai tugas menjalankan keamanan negara. Adapun menerima hadiah Natal tadi sudah disebutkan tadi, yaitu haram, tidak dibolehkan karena membahayakan iman itu.